sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Dawis Cempaka dan terima kasih juga kepada Mbak Naning selaku tuan rumah dan juga terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah hadir di malam hari ini. Sehat semua ya Bu? Alhamdulillah. Saya memperkenalkan diri, nama saya Sugiarno, bisa dipanggil Pak Sugi atau Pak Sugi. Kebetulan saya dari PT Capung Indah Abadi, yang mana kantornya di Magelang gitu. Itu salah satunya produk herbal semua. Itu salah satu produksinya yaitu Mino, Meripil, Meriplus, Mediven, obat batuk Optimi, dan untuk minyak telurnya Twin Baby. Ya, ini nanti saya ada sedikit untuk edukasi mengenai bagaimana sih cara mengatasi luka yang benar. Nah, Ibu pasti sering luka enggak Bu? Kadang-kadang di dapur itu kadang-kadang kena pisau, ibunya kena pisau atau kena apa? Beleret mungkin apa ya. Nah, ini Ibu harus paham ya, cara mengatasi luka yang benar. Misalkan Ibu kena pisau, itu cara yang pertama itu mengantisipasi supaya darah tidak mengalir, harus ditekan aja Bu, ya, ditekan aja, terus nanti dia berhenti sendiri. Ditekan aja, tekan terus berhenti. Nah Ibu misalkan betul-betul misalkan jatuh atau kena knalpot atau kena air panas nih waktu masak, harus disiram dengan air yang mengalir Bu. Ini biar supaya panasnya itu dingin dulu, jangan nanti dikasih odol nih Bu. Itu mitos nih. Odol itu tidak benar, yaitu sebenarnya itu mengandung pasta, yaitu yang berkarat gigi yang kotor aja sudah lah, itu luka itu bikin sensitif untuk lukanya. Nah, gimana sih untuk luka yang benar lah? Ibu harus bisa membedakan antara untuk antiseptik dengan obat luka. Ibu pasti sering di rumah sedianya bat merah Ibu ya, Revanol, alkohol gitu. Nah, itu ya betadine itu salah satu antiseptik ya. Ibu misalkan setelah pakai antiseptik harus dibilas lagi Ibu. Supaya kenapa? Antiseptik itu tujuannya untuk biar luka itu tidak tidak infeksi. Ya, setelah itu Ibu harus dibilas lagi dengan air, dibersihkan lagi, baru dikasih obat luka. Kalau misalkan Ibu kasih antiseptik seperti betadine, nanti lukanya lama Bu sembuhnya. Bisa nanti jadi koreng, jadi luarnya kering ya, luarnya kering tapi dalamnya masih basah. Jadi nanti korengnya di dalam kulit. Nah, supaya Ibu harus bisa membedakan ya, antiseptik itu fungsinya untuk apa? Di tulisannya betadine, di situ tulisannya bukan obat luka, antiseptic solution. Jadi dia hanya sekedar antiseptik. Ya, kalau misalkan setelah dikasih antiseptik, dibilas lagi baru dikasih obat lukanya. Ibu paham yang saya tadi omongkan? Paham ya Bu? Sudah paham belum? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Jadi gimana? Misalkan misalkan Ibu habis pakai alkohol atau Revanol atau betadine, harus dibilas lagi supaya lukanya itu biar misalkan biar cepat sembuh. Setelah dibilas baru dikasih obat lukanya. Nah, misalkan Ibu hanya Revanol aja, tidak dibilas lagi, dikasih hanya itu aja, nanti lukanya tidak lama sembuhnya. Karena yang misalkan yang saya dikasih betadine atau alkohol, di depannya itu kering, tapi dalamnya masih koreng. Nah, itu perlu hati-hati, diwaspadai. Ibu harus bisa membedakan antara antiseptik dengan obat luka. Entah itu obat luka dari dokter salep atau apa. Itu misalkan Ibu setelah ngasih antiseptik harus dibilas. Jangan lupa itu Ibu, misalkan nanti jatuh
misalkan dari dibilas kasih air bersih, kasih Revano atau betadine, dibilas lagi sama air yang bersih, air mengalir atau apa. Setelah itu dikasih obat lukanya. Itu ibu ya. Jadi ibu harus bisa membedakan obat luka dengan antiseptik. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini saya memperkenalkan. Ibu pernah dengar nama Minol enggak, Bu? Belum pernah. Sudah ada pernah ya, ada yang belum, ada yang pernah ya. Ini saya jelaskan sedikit ya. Minol itu obat herbal Ibu. Salah satunya kita minyak obat luka, ya, luka kulit tanpa rasa perih. Yang pertama kita ada 3 in 1, ya, tidak mengiritasi luka. Jadi tidak mengiritasi luka, artinya ibu kalau pakai Minol itu tidak perih. Nah misalkan luka, misalkan obat, dikasih obat lukanya, kalau perih berarti kulitnya mengiritasi. Nah kalau Minol, insya Allah misalkan 0,0 berapa persen, karena sudah diuji klinis di Universitas UGM, itu Minol sudah teruji klinis. Di situ lah Minol itu tidak perih. Yang kedua, untuk mengobati luka iris, ya. Yang ketiga, luka bakar. Keempat, luka memar. Jadi ibu misalkan masak ya, masak air misalnya, nanti kecipratan minyak lah, kecipratan minyak melepuh. Nah itu tidak usah bingung, tidak usah khawatir. Di air yang mengalir dulu ya supaya panasnya dingin. Setelah itu langsung aja diresin Minol. Itu insya Allah bisa. Misalkan adik, misalkan kejeduk tembok atau mungkin pas jalan lari-lari kena ya itu misalkan memar ya, itu kasih Minol aja. Ya seperti trombopop.